Kowe ngali apa tak pateni saiki? Kurangi energi Anda. Bismillah. Allah masuk. Kau melakukan perjanjian ya, akhirnya. Di istana saya. Oh, di istana Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami akan mencoba untuk mengundang Sang Hyang Naga yang dulu pernah komunikasi dengan kami di makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kali ini kita akan coba dengan mediator Mas Hasyim ya. Dan saat ini Mas Denny sedang mencoba melakukan meditasi untuk melakukan raga sukma ya, untuk mengundang atau mengarah ke tempat kayangan atau kerajaannya beliau ya, yang ada di Cirebon. Karena beliau, untuk Mas Denny ini sudah pernah saya latih, saya didik ya, meskipun belum sempurna, belum terlalu bisa untuk dilepas, namun dibimbing dengan sedikit demi sedikit itu sudah bisa ya, sudah dilepas untuk bisa ke sana sendiri. Tentu melakukan hal ini dibutuhkan bekal ilmu yang mumpuni, ilmu yang cukup, serta pengalaman ya, tidak hanya ilmu saja tapi pengalaman. Mas Hasyim diperbanyak istighfar ya, banyak istighfar, baca la haula wala quwata illa billah itu. Jadi berserah diri kepada Allah, menyadarkan diri bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun ya, menyadarkan diri bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun.
Bagaimana Mas Denny? Sebentar. Kita akan coba tanya-tanya ke Mas Denny dulu ya. Jangan di sini. Gimana? Tadi perjalanannya lancar? Oh, lancar Mas. Ya. Oke, bagaimana? Tadi bawa pasukan 3 Mas. Beliau ke Oke. sini, arah ke sini ya? Arah ke sini. Oke. Enggak, dari awal tadi Dari- sana ke sana, Ke sana kemudian awalnya ketemu itu penjaganya. jaganya naga merah Mas. ya, Nggih. merah. Naga merah Mas. Agak coklat ya. Nggih. Naga merah. Terus saya undang ke sini, terus suruh nemeni beliau. Terus saya masuk. Silakan masuk nggih, tadi. Masuk terus masuk ketemu niku Mas. Yang naga itu. Nggih. Enggak naik ke atas. Mas? Mlebet terus lap ngoten Mas. Oh, melepas Nggih. lap. Lap ngoten Mas. Lap putih ngoten lap. Manten niku ketemu niku Teng ruangannya beliau ya. nggih. Manten niku nggih kula aturi diundang kalih panjenengan ngoten. Seperti itu ya, beliau mau ya. Nggih. Oke, karena video kita di Sunan Gunung Jati itu belum banyak yang terungkap ya tentang beliau yang naga. Kemudian tanya-tanya tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati juga ya. Nanti mungkin rekan-rekan yang ada di sini boleh dibantu untuk melakukan suatu pertanyaan terkait tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bentar, ya, energinya belum terasa ini. Wah, apa cincin yang di sekitar ini pada ngualih semua ini, melawayu ini. Pada lari. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Oke, seperti sing tak ajari, nanti kalau sudah datang dirasakan energinya. Bagaimana Sim? Kalau energinya terasa, menekan, padat, berarti beliau sudah hadir itu. Pakai tubuh ini sudah dirasakan. Ya. Oh, beliau masih mampir katanya. Oke. Oke, jangan tinggal Pak Nata. Jenengan Mas. Oke, begini diganti. Kurang masuk ya. Oke, jadi kemarin itu karena mediator kami Mas Denny itu tidak kuat ya, tubuhnya, raganya tidak kuat, sehingga beliau terpental
dan tidak banyak komunikasi yang bisa kita bangun, sehingga saat ini kita akan mencoba ke Mas Hasyim ini yang sudah pengalaman, jam terbangnya sudah tinggi. Semoga saja bisa kuat ya. Oke, sini Mas Hasyim. Oke. Bismillah ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ojo rokokan sik ya, nek kamera engko. Pateni le. Rokoke le. Bismillah. Oke, kamera langsung rono. Oke, ternyata malah dulu ya, kita ada pertunjukan. Ternyata ini masuk ke Mas Indra ya. Sebentar, kita akan coba tanya-tanya dulu. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Dengan siapa saya berkomunikasi ini? Nogo Samudro ya. Oh ya. Oh, Anda iya panglima beliau ya. Oke. Ini di depan ini sudah kami siapkan. Siap-siap Mas Hasyim ya. Ini beliau Nogo Samudro ya, dulu pernah mendatangi saya juga. Kowe ngale apa tak pateni saiki? Oh iya, bandel itu, hajar dalam tubuh, hajar itu. Mana sih? Tenang Jim, tenang, kontrol tubuh ya. Oke. Bagaimana? Oke, siap Mas Hasyim ya. Bismillah. Assalamualaikum. Oke, tadi belum saya melakukan mediumisasi ke Mas Hasyim, ternyata ada satu sosok Nogo Samudro yang masuk ke Mas Indra. Munduran jarinya lah. Dan ini fokusin ini. Nogo Samudro, Anda boleh mendekat ke sini. Oke, Anda duduk di sini. Kurangi energi Anda. Bismillah. Allah masuk. Kurangi energi Anda. Oke. Nah, seperti ini. Tenangkan diri Anda. Oke, tenangkan diri Anda.
ini apa, lantainya sampai garit ini. Oke, tenangkan diri Anda. Anda bisa menjadi manusia biar kita lebih komunikasinya lebih enak. Mohon maaf ya sebelumnya. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, Anda bisa duduk berubah menjadi manusia. Mohon maaf. Oke. Ini tadi energinya cukup besar ya, sehingga tubuhnya juga tadi hampir tidak kuat ya. Ini energinya hanya berapa persen saja. Oke. Benar, saya komunikasi dengan Sang Hyang Naga. Oh, Anda ya. Oke. Mohon maaf sebelumnya Anda saya undang ke tempat ini karena kami ingin tanya-tanya terkait diri Anda dan juga beberapa kisah tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oke. Tenangkan diri Anda. Ini di depan ini murid-murid saya. Ini pengawal Anda, Naga Samudra ini. Kasihan anak ini ya. Oke, Naga Samudra, Anda keluar dulu ya. Kasihan anak yang Anda rasuki ini ya, Mas. Keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya di bulan yang sangat penuh berkah ini, di bulan Idul Fitri, saya sampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada Anda lahir batin. Oke. Gimana? Apa yang Anda lihat? Suaranya kurang begitu jelas, mohon maaf. Oh, ada apa ya? Oke, Anda saya undang ke sini tentunya untuk bersilaturahmi ke tempat kami. Kemudian saya ingin sedikit tanya-tanya tentang diri Anda juga. Boleh ya? Oke, terima kasih.
Tapi benar ya, dulu Anda mendiami keris Sang Hyang Naga itu milik Kanjeng Sunan Gunung Jati? Iya. Sampai sekarang atau sekarang anak buah Anda yang menjaga di situ? Masih Anda ya? Anda oke. Oke. Dulu saya mendengarkan beberapa kisah bahwa dulu Anda itu terusik oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati waktu beliau semedi di tempat Anda. Apa benar itu? Iya. Berarti Kanjeng Sunan Gunung Jati dulu di situ lama atau hanya sebentar waktu itu, atau melakukan suatu tirakat? Oh, melakukan tirakat ya, sehingga Anda merasa terusik begitu. Oke. Lantas Anda sempat bertarung dengan beliau atau bagaimana? Iya. Anda dikalahkan. Oh, bukan kalah. Lantas bagaimana? Oh, melakukan perjanjian ya akhirnya. Tapi Anda dulu dimuslimkan oleh beliau juga. Oke. Lantas saat ini Anda berdiam diri di tempat Anda atau mengikuti keturunan beliau? Apa ada seseorang yang Oh, Anda di tempat Anda ya sendiri ya. Berarti sekarang tidak mengikuti salah satu keturunan beliau? Tidak ya. Kenapa itu? Biasanya kan Kodam itu mengikuti salah satu keturunan. Oh, tidak ada yang mampu. Berarti tidak ada yang mampu menguasai Anda ya, atau mengendalikan Anda. Tapi pernah tidak sosok yang atau manusia yang pernah mengundang Anda? Pernah ya? Oh, pernah berarti sebelumnya. Kemudian kalau boleh sih Anda berubah wujud menjadi manusia saja agar lebih enak kita komunikasi seperti itu. Bagaimana? Saya bantu. Ya, Anda menjadi manusia ya. Bagaimana? Anda tidak mau menjadi manusia agar komunikasi kita lebih nyaman? Iya, oke.
Oh, masih belum kuat agak ini. Oh, seperti itu ya. Oh, jadi Anda belum mampu ya merubahnya. Oh, oke, saya menyadari itu. Kemudian satu pertanyaan lagi nih. Anda kan namanya Sang Hyang Naga. Apa Anda juga sekelas dengan Sang Hyang yang lain? Maksudnya bukan ya? Atau hanya nama saja? Apa Anda juga digelari Sang Hyang sama seperti Sang Hyang Lodaya? Oh, seperti itu. Sang Hyang Lodaya, kemudian ada Sang Hyang Antari Kusuma. Anda digelari Sang Hyang karena juga setara dengan mereka. Oh, seperti itu ya. Insyaallah. Oke. Kemudian mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Anda tunggu di istana saya. Oh, di istana Anda. Berarti saya berkunjung ke sana lagi ya. Bawa anak ini. Bawa mereka. Oh, itu juga yang gendut itu. Oh, iya. Nanti saya bawa itu. Oh, dan itu juga. Oke. Bagaimana? Oh, Anda mau pamit ya? Oke. Saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf saya ya telah mengundang Anda ke tempat ini. Oke. Assalamualaikum. Oke, bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Diluruskan dulu, Sam. Diluruskan, tenang ya, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tenang ya, tenang. Oke, tadi kita tidak banyak mengungkap ya, ternyata raga mediator ini juga masih belum kuat ternyata ya, Mas Hasim ini. Padahal tadi saya perkirakan sudah kuat, ternyata belum terlalu kuat ya. Kasihan juga raga anak ini. Kita akan coba sambung dengan kemarin saya sudah sedikit komunikasi dengan naga yang menjaga di makam Sunan Derajat. Mas Hasim siap lagi ya, saya masukkan biar enak tubuhnya ya. Sebentar. Bismillah. Bismillah. Oke, ini salah satu khotam dari Kanjeng Sunan Derajat ya. Beliau menjaga melingkari makam area Sunan Derajat. Kemarin ketika saya coba masuk ke sana, ternyata beliau yang menjaga ya. Saya uluk salam ke beliau, izin untuk masuk. Tujuan saya ingin mencari sosok itu, sosok
singo kilin kalau tidak salah ya, yang terkenal di daerah Sunan Derajat itu. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, dan saya ucapkan terima kasih telah mau hadir ke tempat ini. Ya, di bulan Idul Fitri ini saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kalau boleh tahu, saya berhadapan dengan siapa ini? Punya julukan atau nama mungkin? Boleh dikeraskan sedikit, mohon maaf. Boleh dikeraskan sedikit, tadi dengan siapa? Kiai Giri, Kiai Giring ya. Kilin, Giring atau Kilin? Oh, Giring ya. Iya, itu dicabut saja itu. Nah, itu sosok pengganggu itu. Cabut-cabut saja itu sudah. Yang mengganggu-ganggu ini, yang nah itu di perut juga itu. Nah, disuruh pergi. Ya. Nah, istananya juga dihancurkan itu. Subhanallah. Nah, naik resek lah. Oke. Kalau mau mutah bisa dimutahkan. Oke. Oke. Ini dibersihkan ya, di apa? Oke. Bismillah, hasbunallah, 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 hasbunallah. Oke, tapi benar ya, Anda berasal dari penjaga makam Sunan Derajat. Oke. Oke, dinormalkan dulu, saya bantu. Bismillah. Oke. Kemarin saya waktu ke sana itu ya, saya ingin mencari, di sana kan terkenal dengan sosok itu macan macan kilin kalau tidak salah, sosok singa atau macan yang berkaki rusa atau bagaimana, saya sedikit lupa. Untuk coba browsing kas Sunan Derajat singo kilin kalau nggak salah. Anda tahu sosok itu? Apa memang benar ada itu?
Apa hanya kiasan dari Kanjeng Sunan Derajat? Batik khas ini kron, rungokno, batik khas Sunan Derajat. Apa sosok itu memang ada atau memang ada ya? Sosoknya seperti apa itu? Boleh dijelaskan kepada kami? Gimana sosoknya, apa harimau atau singa? Harimau ya. Oh, berbulu tebal. Kemudian apa seperti singo barong itu? Bukan. Oh, bukan ya, beda ya. Apa leh nemokno? Waduh, iki gak canggih belas aku. Ini apa itu mau? Ini apa itu mau? Oke, barusan Sanghyang Naga dari sini. Beliau tadi masuk keragaan ini juga, tapi tidak kuat anak ini. Saya masih penasaran dengan itu, sosok singa yang mendampingi Kanjeng Sunan Derajat. Singa atau harimau itu? Harimau ya. Oh, harimau tapi mirip sama singa. Ekornya pendek. Singo mengkok, apa benar itu? Yang dijuluki oleh masyarakat singo mengkok. Iya. Oh, jadi aslinya beliau itu harimau ya? Beliau asli dari Jawa sini atau dari luar? Bentar, bismillah. Dari luar. Oh, dari Jawa ya. Singo mengkok. Tapi saat ini beliau di makam Sunan Derajat itu atau di mana? Kemarin saya cari kok tidak ada itu. Ada ya, saat ini ada ya. Oke, kalau Anda sendiri dulu berasal dari mana? Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Eko. Iya. Kemudian ya, ini di sini termasuk di ragaan ini murid-murid saya. La ilaha illallah.
Oke. Saya itu ada penasaran atau ingin tahu lah tentang Singo Mengkok itu. Saya rasa apa dari Cina atau apa dari luar Jawa, seperti itu awalnya. Kalau Anda sendiri dulu mengikuti Kanjeng Sunan Derajat dari keilmuan beliau, pusaka, atau mengikuti secara langsung? Secara langsung ya. Dulu ditundukkan atau bagaimana? Tidak ya. Anda tertarik dengan sosok beliau memang ya. Oke. Sosok Anda ini naga apa? Berwarna apa? Biru, emas, hijau. Berarti agak lain ya dari yang lainnya. Di Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Ampel tuh emas. Di Kanjeng Sunan Giri hijau, biru. Sunan Muria biru. Berarti Anda sedikit berbeda, ini hijau, ini naganya hijau. Oke. Boleh dipanggilkan beliau Singo Mengkoknya. Saya ucapkan terima kasih nggih, Anda hadir, Anda keluar dari raga ini, minta untuk dipanggilkan beliau, sosok harimau itu. Oke, untuk mempercepat video ini ya, kita sedikit tanya-tanya tentang itu. Nah, kalau harimau itu nyatunya enak ini. Kalau naga tadi agak susah. Oke. Ini Jam, kameramen Jam. Oke, Anda sudah bisa berkomunikasi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat datang di tempat kami. Anda bisa duduk mungkin atau diam biar kita komunikasinya enak. Mungkin di sini saja mungkin. Saya ingin bertanya-tanya tentang diri Anda dan juga sedikit tentang Kanjeng Sunan Derajat. Sebelumnya Anda sendiri tinggal di mana? Di pusaka beliau atau mengikuti beliau? Mengikuti ya. Dulu Anda hafalnya dari mana? Dari sebuah gunung atau hutan? Oh, dari sebuah gunung ya. Ditundukkan oleh beliau atau tertarik dengan dakwah beliau? Oh, ditundukkan. Jadi Anda dulu sempat melawan beliau ya, bertarung dengan beliau. Emang apa dulu penyebab Anda bertarung dengan beliau itu? Anda terusik dengan energi beliau?
atau bagaimana Anda terusik dengan cahaya beliau. Bentar, bismillah. Jadi Anda yang sering dijuluki oleh masyarakat sebagai singo mengkok ini. Oh, diri Anda ya, karena wujudnya Anda hampir seperti singa ya. Memang bulunya tebal sekali. Ada apa? Anda seperti merasakan sesuatu atau mendeteksi sesuatu? Oh, Anda harus pergi ya? Oke lah kalau begitu. Saya ucapkan terima kasih. Anda telah mau hadir ya. Mungkin lain kali kita bisa berkomunikasi lagi, dan insya Allah saya akan berkunjung ke sana, ke makam beliau. Mau Anda tunggu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, ayo masih. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ayo sadar. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Oke. Masih lemas. Oke, minum air minum. Oke. Luar biasa ya. Oke, pakai itu saya. Nyedek ini, view-nya ben rodok aku gak enggak ngetok. Oke, alhamdulillah proses mediumisasi telah selesai. Ya, awalnya tadi sang yang naga, kemudian yang kedua kita panggil naga di makam Sunan Derajat ya. Tapi seperti biasa kita tidak banyak hal yang bisa kita ungkap ya, terutama tentang sang yang naga tadi, karena energi raganya Mas Hasim ini tadi juga sempat lemas sudah ya. Kemudian saya masukkan lagi naga dari Sunan Derajat itu untuk mengetahui tentang mitos singo mangkok yang di Sunan Derajat ya. Ternyata beliau sosok harimau, cuman bulunya sangat tebal. Nanti kita coba tanya-tanya ke Mas Hasim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billah.
Diminum dulu Mas Hasim. Biar tenang, kuat. Oke Mas Indra sini. Kita tanya-tanya dulu ke Mas Indra. Tadi Mas Indra juga sempat kemasukan ya. Sini Mas Indra. Oke. Fotonya Mas Indra. Oke. Kita tanya dulu Mas Indra ya, karena tadi di awal Mas Indra dulu yang kemasukan. Bagaimana Mas Indra? Ya itu berat terus gelap gitu. Berat gelap, tiba-tiba kemasukan. Sosoknya tadi lihat juga Yang kemarin sempat masuk itu Mas. yang dulu ya. Iya. Oh kemarin dulu. Yang dulu itu Mas. Nogo Samudro ya. Ya yang masuknya langsung ke bawah itu, langsung masuk aja itu. Jadi nggak kuat nahan atau bagaimana? Sempat ditahan atau? Ya sebenarnya kuat Mas, cuman disuruh itunya keluar gitu dari atas itu ya. Jadi kalau Naga Samudra sendiri ini dulu salah satu panglima dari Sang Hyang Naga ya, dulu pernah menjumpai saya sebelumnya. Nah, waktu itu dia diutus oleh Sang Hyang Naga untuk mengundang saya ke sana ya, ke Cirebon, dan alhamdulillah perjalanan ke Cirebon sudah selesai. Namun pengungkapan tentang Sang Hyang Naga sangat minim sekali karena mediator kami waktu itu Mas Denny tidak kuat ya, bahkan hanya satu kalimat saja, waktu hanya salam saja ya, tidak banyak. Terus waktu masuk itu apa yang dilihat? Mungkin di sekitar sini nampak apa? Sekitar tuh ada kayak sosok, yang pertama sosok macan loreng asal itu Mas. Macan loreng. Iya. Di mana itu? Di sini Mas. Di sini tuh ada macan loreng, energinya kuat Mas. Langsung dihantam saja sama naganya itu, langsung pergi katanya. Terus ada sosok lagi yang kayak apa Mas ya, yang kayak gendruwo gitu Mas. Dihantam juga di sini. Terus satu lagi tuh ada sosok gendruwo yang lari ke sana Mas. Lari. Iya. Oke, itu saja ya yang dilihat ya. Ya. Oke, kita akan lanjut tanya-tanya ke Mas Hasim. Baik. Oke, makasih Mas Indra ya. Oke. Bagaimana Mas Hasim? Ada hal yang dirasakan dan dilihat mungkin? Alhamdulillah, mungkin pengalaman baru lagi Mas. Pengalaman baru ya. Apa-apa boleh diceritakan? Minum dulu. Oke, biar relax. Pengalaman baru. Oke, apa coba? Ada sosok yang datang tuh tadi awal itu saya lihat itu ada beberapa sosok naga. Cuman yang benar-benar nampak itu naga yang benar-benar warna kuning emas. Kuning emas ya. Terus energi beliau yang saya rasakan itu bisa dikatakan tuh istimewa Mas. Istimewa. Lebih besar, lebih keras, lebih padat dari sosok naga yang ada di Gunung Sunan Giri. Sunan Giri ya. Yeah. Atau Sunan Muria? Oh iya maaf, maksudnya Muria. Sunan Muria itu. Oke. Sunan Muria. Padahal itu saja sudah besar ya. Oke. Padahal waktu itu kan Sunan Muria itu sosoknya dari beberapa kilo mungkin perjalanan belum nyampe itu kan udah merasakan, udah merasakan. Tapi kalau ini benar-benar lebih keras, lebih padat lagi. Energinya itu tadi benar-benar tadi itu benar-benar nggak ingat Mas. Nggak ingat. Habis ngelihat sosok itu seret di depan langsung kayak apa ya? Gak langsung ngeblur. Hari naganya itu nampak ya? Nampak Mas, nampak jelas tapi Percaya nggak beliau? Percaya. Percaya ya. Cahayanya tuh agak putih-putih gimana ya? Keemasan atau kuning atau biru? Putih-putih keemasan gitu. Kalau naganya wujudnya kan kuning emas. Cuman
silauan apa ya, Silauan cahayanya. cahayanya itu agak putih-putih gimana gitu. Gitu. Ketika beliau datang mendekat langsung apa ya, kesadaran tuh benar-benar nggak ada, Bener-bener hilang. benar-benar hilang. Tadi di sini waktu jadi mediator itu buka mata terus itu sampai Mas. Tadi Iya. benar-benar nggak ada apa ya, kesadaran sama sekali. Oh. Bener-bener. Berarti nggak lihat juga di sini nggak Nggak lihat. lihat. Ya? Oh. Udah tolak-tolak gitu gitu. kan. Masya Udah Allah. gelap gitu. Jadi terlalu masuknya itu dalam, kemudian energinya besar. Ya. Nggih. Tadi sama gemetar, gelimbang-gelimbang Mas Hasim. Bahkan ini apa? Nanti kita fotokan ya. Apa lantainya ini digeret itu sampai anu Mas Hasim. Sampai geret itu. Nanti ada di sebelah sini Mas Hasim. Nanti kita foto nanti. Tapi nggak terasa ya. Nggak terasa. Itu asli ini lantainya sampai geret ini. Nah, sampai bergaris ini. Oh ya, sangat Kemudian, luar biasa dan ini- pengalaman baru. Ini putra memang kodamnya seorang waliullah ya, waliullah yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Memang kodamnya juga bukan sembarangan memang. Kemudian untuk sosok yang kedua tadi sadarannya bagaimana? Sadar atau tidak? Kalau sosok kedua itu masih ada kesadaran, Mas. Masih kesadaran, cuman minim. Minim ya. Nggih. Kayak Menang rek, ojo omong. Ojo omong menang. Kayak bahasa isyarat aja. Oh, apa? Ayo lanjut. kayak tubuh itu saya kendalikan udah susah, terutama tubuh. Terus kesadaran ada, cuman pikiran itu kayak apa ya, kayak hambar gitu. Hambar gimana ya? Apa seperti biasanya Iya. itu? Seperti mediumisasi biasa. Seperti mediumisasi biasa gitu. Itu yang sosok kedua kalau nggak salah. Warnanya apa? Naganya itu. Naga ya? Naga, Mas. Naga hijau, tapi hijau tua ini. Hijau tua. Hijau tua. Itu dulu kalau saya lihat itu dulu tuh melingkari area makamnya Sunan Derajat itu. Melingkari itu. Jadi waktu saya mencoba masuk, jadi jiwa saya itu ingin ke sana ya. Itu ditahan oleh beliau. Kemudian saya kalau salam, saya niatnya apa? Waktu itu kan saya ingin mencari tahu itu Singo Mengkok itu. Saya ingin mencari tahu, saya ingin komunikasi dengan beliau. Ternyata waktu itu saya ke sana itu belum menemukan sosok itu. Mungkin beliau sedang keluar atau di mana mungkin. Ya. Lalu apa lagi yang bisa diceritakan? Sosok naga tuh saya lihat cuma bentar ya, Mas. Sebentar ya. Sebentar, terus habis itu saya lihat sosok itu harimau. Oh belum. Waktu beliau narik di tubuhnya itu kerasa nggak di tubuhmu itu? Yang ditarik itu apa saja itu? Cuman Cincin. panas saja, Mas. Panas ya. Panas ya. Nah, itu cincin di tubuhmu tuh tadi ditarik semua. Yang negatif yang mengganggu itu. Alhamdulillah. Terus nanti diperbaiki lagi ke depannya. Cuman terasa panas tadi. Nah, itu ditarik apa di dada, di perut ini. Termasuk sosok yang tadi harimau tadi juga sudah dihantam itu, dihajar. Oke. Terus yang Ketiga itu tadi sosok harimau. sosok harimau. Cuman apa ya, agak lain ya, Agak lain. Agak Gimana lain. itu kok agak lain itu? ekornya dia kecil Kecil pendek. ya, pendek segini ya. Nggih, Heeh. kecil pendek, terus bulunya itu lebat kayak singa. Dibilang singa tapi wajahnya saya lihat harimau. Dibilang harimau tapi lebat, tebel bulunya itu, Mas. Terus Macamnya itu loreng, kayak harimau loreng itu atau bagaimana? kayak Harimau putih? harimau loreng tapi nggak dominan warnanya. Kalau harimau loreng kan
warnanya kan jelas. Berarti kayak hampir kayak singa ya. Nggih, Hampir kayak singa coklat hampir gitu kayak singa coklat-coklat gitu. Makanya beliau kalau di area Sunan Derajat sendiri dimitoskan sebagai sosok singa mengkok ya. Kemudian apa lagi? Udah sih Mas, saya lihat ciri-cirinya lebih dominan ke situ tadi. Terus saya rasakan energi terakhir itu tadi, kalau nggak salah itu emang kayak apa ya, tubuh itu merasakan suatu energi getaran sampai nggak bisa imbang. Maksudnya nggak bisa imbang, getar sampai bumi itu kayak getar gitu. Yang terakhir itu. Yang terakhir Kok bisa itu ya? kurang tahu sih Mas, mungkin Sosok yang waktu sosok harimau itu ya? harimau itu tubuh saya kayak getar, buminya kayak ikut getar gitu. Tadi harimau itu sempat mendeteksi sebenarnya ke depan ini. Anda melihatnya enggak? Mendeteksi atau merasakan apa itu? Enggak sih Mas, Enggak ya? mungkin hanya ngerasakan getaran itu aja. Waktu tubuh saya kayak rasakan getar tanah ini kayak ikut getar, Getar ya. Tadi beliau itu apa? Mencoba mendeteksi saya sebenarnya terakhir itu sebelum dia mau keluar itu. Makanya tadi tangannya itu sempat gini kan. Itu kan apa ya? Men-scan. Nah, saya men-scan. Tapi apa? Dalam kondisi yang seperti itu, kondisi apapun, kita itu harus selalu zikir ya. Jadi positif ataupun negatif yang masuk ke tubuh mediator, ataupun kita berhadapan dengan siapa, baik berhadapan dengan makhluk jin ataupun manusia, hati kita itu jangan sampai lalai ya. Hati kita tetap zikir Allah, Allah, Allah seperti itu, ataupun kalimat-kalimat lain yang sifatnya mengingatkan kita kepada Allah, bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah, bisa istighfar juga, dan lain-lain. Intinya hati kita jangan sampai lalai ya. Oke, itu saja ya yang dirasakan. Dan ini pengalaman dari Mas Hasyim. Oke, alhamdulillah. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil pada video kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.